Perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari dengan NIM 1231011 dari Prodi PGMI Mata Kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang makalah kelompok 9, iaitu tentang konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Jadi di dalam makalah tersebut ada 4 pembahasan yang saya pahami dari makalah kelompok 9. Yang pertama pengertian filsafat pendidikan Islam, yang mana filsafat pendidikan Islam ini merupakan dua gabungan istilah yang berarti filsafat dan pendidikan Islam. Nah, secara umum filsafat mempunyai arti berpikir dan dapat dikatakan suatu proses atau perenungan yang mendalam sampai ketemu solusi dan penyelesaiannya. Nah, sedangkan pendidikan itu merupakan sebuah objek pemikiran atau bahan yang akan diajarkan yang seharusnya dapat kita perhatikan. Nah, Arifin di sini menyatakan bahwa pengertian filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan konsep sebuah berpikir tentang hakikat yang manusia ini mempunyai kekuatan untuk membina dan membimbing serta membimbing manusia menjadi pribadi yang menjiwai dengan ajaran Islam. Nah, pembahasan yang kedua itu tentang konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, dalam Islam, masyarakat ini mempunyai peran yang sama maupun hak ataupun kewajibannya. Yang sama, ada perbedaan yang tidak dapat dijadikan sebagai indikasi, iaitu adanya perbedaan status sosial. Secara umum, masyarakat mempunyai ciri, iaitu mengutamakan ketakwaan, saling menghormati dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta membangun lingkungan sosial yang harmonis. Dan membentuk masyarakat dalam Islam bukanlah suatu hal yang mudah, namun mereka sudah merupakan ciptaan Allah. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam masyarakat membentuk sebuah masyarakat yang tentram di kalangannya, yaitu yang pertama itu seperti persaudaraan, kedua kasih sayang, ketiga persamaan, keempat keadilan sosial. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan ketiga, yaitu masyarakat dengan hubungan antara masyarakat dan filsafat pendidikan. Masyarakat ini sudah memiliki naluri sejak lahir. Salah satu bentuk kunci untuk membentuk masyarakat yang baik itu adalah kita harus menerapkan tali persaudaraan, saling tolong menolong, menempati janji. Nah, selanjutnya itu pembahasan yang keempat tentang tantangan dan solusi dalam pendidikan dalam masyarakat pendidikan Islam. Jadi, Islam merupakan agama universal yang menjunjung tinggi aspek kemanusiaannya dan mengaku bahwa kesetaraannya. Ada 3 tantangan dalam menghadapi umat Islam, yaitu yang pertama itu bagaimana cara bertahan dari serangan kritis seperti wabah corona berdampak pada sektor lainnya. Yang kedua itu kita berada di suasana global yang tidak terkecuali di bidang pendidikan mengalami globalisasi dalam berbagai aspeknya. 3 itu pendidikan Islam harus tetap melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan serta mendukung proses pendidikan yang lebih baik. Jadi
solusi pendidikan Islam ini seharusnya mengedepankan model perencanaan pendidikan, iaitu partisipasi berdasarkan penilaian, kebutuhan dan karakter masyarakat serta memperkuat fokus pada pendidikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Jadi, masyarakat dan filsafat pendidikan Islam ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dapat saya simpulkan dari keempat pembahasan tersebut bahawa kita dapat mengetahui apa pengertian filsafat pendidikan Islam dan bagaimana konsep masyarakat dalam pendidikan Islam, bagaimana hubungan antara masyarakat dan filsafat pendidikan Islam, dan apa saja sih tantangan dan solusi yang harus kita ketahui. Nah, perlu kita ketahui bahawa manusia ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tetapi yang membedakannya itu adalah hanyalah status sosial saja. Jika anda berkumpul dalam suatu kalangan bermasyarakat, maka terapkanlah ciri-ciri manusia yang bertakwa kepada Allah dan membangun lingkungan sosial yang baik antar sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.